Baik Bu Desi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Desi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Bu Desi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya walaupun di dalam kegiatan program berpenggerak ini mengganggu aktivitas terutama pada saat libur dari Bapak Ibu, terutama dari Bu Desi sendiri, tetapi tidak menyurutkan semangat Bu Desi tetap mengikuti program berpenggerak di dalam pendampingan individu yang ketiga ini. Baik Bu Desi, kemungkinan di dalam pemahaman berkaitan pendampingan individu tiga ini itu sudah saya jabarkan juga waktu itu di grup, memastikan apa yang harus dipersiapkan untuk pendampingan individu tiga ini. Yang pertama adalah nanti saya meminta jurnal harian, terus modul ajar atau RPP berkaitan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah alur baja yang sudah dulu Bu Desi buat berkaitan tentang visi program yang berpihak pada murid. Baik, selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Bu Desi, di dalam pendampingan individu 2 kemarin berkaitan tentang visi bergerak sebelumnya itu saya meminta kepada Bu Desi untuk membagikan lembar umpan balik baik kepada rekan sejawat, kepada murid dan juga kepala sekolah. Apakah lembar umpan balik berkaitan tentang 360 tersebut sudah Bu Desi input di dalam LMS? Sudah semua? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, dari apa yang sudah Bu Desi sudah Bu Desi rancangkan berkaitan tentang lembar umpan balik, menurut Bu Desi sendiri, dari asesmen yang sudah Bu Desi bagikan, kira-kira apa yang menurut Bu Desi kompetensi yang Bu Desi miliki bisa dikatakan kurang dalam arti penilaiannya tidak memuaskan, baik kepada responden murid maupun rekan sejawat Bu Desi. Terima kasih Pak, mohon izin menjawab. Oke. Alhamdulillah Pak, umpan balik yang saya berikan kepada rekan guru, kepala sekolah dan murid, tapi kemarin agak telatnya memang dari Pak Agus karena memang beliau memang sangat sibuk kan, jadi agak terlambat. Saya mohon maaf Pak sebelumnya. Saya sudah mengingatkan selalu itu Pak, WA telepon, oh iya Bu sampai kayak gitu. Sampai akhirnya kemarin dari penghujung kemarin dia baru ngasih. Alhamdulillah Pak, semua umpan baliknya ketika saya baca ulang itu dari guru itu rata-rata di poin nomor 3 dan 4. Alhamdulillah tidak ada di nomor 1 dan 2. Alhamdulillah responnya alhamdulillah baik ya Pak. Ya tapi pinginnya sih besok mudah-mudahan meningkat seperti itu. Yang di sini yang saya kurang ibaratnya kurang puas mungkin responden dari murid atau peserta didik Pak. Di situ dalam proses pembelajarannya ibaratnya dikatakan saya belum bisa memfasilitasi murid, ibaratnya semua murid di kelas seperti itu. Jadi kalau menyenangkan, alhamdulillah sudah menyenangkan pembelajaran di kelas, sudah menggunakan S-Breaking, tetapi untuk siswa yang terlalu aktif saya masih kurang di situ. Jadi saya akan berusaha ke depannya untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau dari Bapak Kepala Sekolah? Alhamdulillah saya baca juga kemarin di poin nomor 3 dan 4 malah banyak nomor 4 kalau saya baca. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Bu Desi berkaitan membalik. Memang kemarin saya juga mengetik tapi tidak semuanya. Nah, dari lembar umpan balik yang sudah Bu Desi berikan kepada rekan sejawat, murid dan kepala sekolah, di sini Bu Desi sudah membuat sebuah perencanaan berkaitan permasalahan yang Bu Desi berikan berkaitan umpan balik tersebut, terutama kepada murid, ingin memfasilitasi murid dalam kelas, dalam pembelajaran bisa dikatakan yang menyenangkan baik kepada murid di kelas Bu Desi sendiri, kan seperti itu Bu Desi ya. Iya Pak. Nah, dari apa yang sudah Bu Desi rencanakan tersebut, kira-kira nanti dalam kegiatan pembelajaran siapa saja sih yang akan Bu Desi libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bu Desi sendiri
berusaha berkolaborasi dengan guru yang lebih senior, terutama yang guru penggerak, mungkin Pak Agus yang sudah mengalaminya, di mana kekurangan saya ini saya akan ceritakan dan bagusnya seperti apa. Tapi selama libur kemarin Pak, karena kita sudah belajar dengan Bu Endang dan di RMS ya Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya di modul yang 2 itu kan dapat ilmu baru tentang KSE. Nah di sana pun saya sudah merencanakan dan sudah membuat modul ajar. Jadi sesuai yang telah diberikan arahan dari Bu Pasi. Oh, oke, luar biasa. Itu yang ingin saya terapkan Pak, sabar. Siap. Oke, baik. Berarti apa yang ingin kita kaitkan berkaitan bagaimana pembelajaran yang sudah ikuti, terutama di dalam LMS berkaitan dengan program penggerak. Kalau tidak salah sekarang sudah masuk di dalam modul 2.3, iya begitu ya, yaitu coaching ya. Iya, coaching. Oke, nah dalam progres Bu Desi sendiri, proses yang sudah berjalan terutama untuk tahun ajaran baru ke depan, karena kan kalau sekarang kan otomatis libur kan belum berjalan. Untuk tahun ajaran baru ke depannya Bu Desi, apa yang mungkin akan Bu Desi terapkan berkaitan pembelajaran baik di kelas Bu Desi sendiri ataupun pembelajaran di kelas-kelas yang memang Bu Desi ditunjuk untuk mengisi kelas tersebut. Kira-kira apa yang akan Bu Desi rancang terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu Desi? Iya Pak. Jadi pembelajaran diferensiasi itu memang sudah saya terapkan di kelas ya Pak ya. Cuma ibaratnya belum 100% sempurna. Dan dengan adanya guru penggerak ini, pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama memenuhi kebutuhan belajar murid ya Pak. Terus kita belajar juga pembelajaran sosial dan emosional, ASE. Jadi ketika saya membuat modul ajar kemarin, ketika saya libur kemarin saya udah nyicil udah buat modul ajar di laptop. Nah sudah saya masukkan KSE. Ini KSE-nya kalau dulu kan nggak apa, coba diferensiasi gitu aja kan. Kita 3 gitu kan, anak difasilitasi, yang satu misalnya yang hobinya ini mendengarkan, kita siapkan video kayak gitu kan Pak. Kita menggunakan e-focus, walaupun ibaratnya ketika pembelajaran tidak selalu memakai e-focus karena e-focusnya terbatas kan Pak, gantian seperti itu. Jadi itu Pak yang untuk pembelajaran semester baru besok, insya Allah berdiferensiasi dan menggunakan KSE itu. Oke, luar biasa. Baik, apa yang Bu Desi sampaikan berkaitan tentang pembelajaran terutama di dalam modul 2.1 yaitu berdiferensiasi, 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Bu Desi sudah sedikit dalam arti sudah sepenuhnya memahami terkait pembelajaran itu. Saya selaku pengajar praktik memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Desi. Nah, selanjutnya Bu Desi, di sini kan Bu Desi sudah belajar di dalam modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Ya kan Bu Desi? Iya betul. Oke. Dalam pembelajaran sosial emosional tadi akan Bu Desi terapkan berkaitan tentang bagaimana pembelajaran yang berbeda pada murid dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kira-kira apa rencana Bu Desi berkaitan tentang pembelajaran sosial emosional yang terutama berpihak pada murid? Nah, jadi Pak, saya menginginkan ketika di kelas itu pembelajaran yang hidup ya Pak. Jadi siswa aktif. Walaupun ibaratnya kita mengajar di sekolah dasar, ketika saya mengajar di SMA memang keaktifannya berbeda ya Pak ya, lebih aktif di SMA. Tapi saya berusaha ketika di SD sini saya terapkan pembelajaran diskusi juga. Jadi saya bagi kelompok. Jadi bagaimana supaya si anak ini lebih aktif daripada gurunya. Jadi saya menyiapkan lembar-lembar kerja. Jadi anak berdiskusi kemudian presentasi di depan dengan cara bergantian. Jadi tidak dengan anak yang si A, si B aja gitu kan. Jadi semuanya wajib berbicara dengan cara bergantian seperti itu. Jadi saya ingin pembelajaran di kelas itu Pak, tujuan pembelajaran ibaratnya di per bab itu tercapai dan enjoy dalam pembelajaran menyenangkan. Jadi anak ini tahu-tahu kok belajar agama udah selesai gitu kan. Jadi kedatangan saya itu dinanti-nanti pinginnya. Dan alhamdulillah walaupun
100% siswa menantikan kedatangan saya, tapi rata-rata ketika saya di kelas lain mereka sering nanya, Bu kapan belajar agama gitu kan. Jadi ngajak belajar gitu kan, apalagi kelas rendah gitu kan. Jadi nah besok ya kita kan ini ada jadwalnya, ibu masuk kelas 4 dulu. Jadi ibaratnya kedatangan saya dari nanti oleh siswa, saya pun bersemangat seperti itu. Oke, luar biasa. Itu tadi perencanaan yang ingin Bu Desi jabarkan berkaitan pembelajaran KSE. Nah selanjutnya Bu Desi, dari apa yang sudah Bu Desi jabarkan tadi berkaitan bagaimana membuat pembelajaran itu enjoy, menyenangkan, dan bisa tercapai dalam pembelajaran, ini juga murid selalu menunggu apa yang akan Bu Desi berikan materi-materi. Nah, kira-kira harapan Bu Desi setelah menerapkan pembelajaran KSE di kelas itu, yang Bu Desi ampuh itu tuh apa Bu Desi? Harapan saya siswa itu Pak ibaratnya lebih bersemangat lagi datang ke sekolah belajar, terutama di pelajaran PAI. Jadi saya pun mulai menerapkan dari semester kemarin itu tentang hafalan juz 30. Jadi saya selain ini memberikan tugas anak untuk 1 minggu menghafalkan 1 surah, contohnya surat Al-Falaq, berapa ayat gitu kan, mereka hafal. Kemudian saya ada kayak print gitu Pak. Jadi si A misalnya walaupun hafalannya berbeda-beda, karena kan anak-anak tuh ada yang madrasah Pak kalau suruh, dan ada yang tidak, terutama laki-laki itu tidak. Jadi hafalannya kan jomplang gitu. Kalau yang perempuan tuh udah sampai ayat Wadduha, sedangkan kalau yang laki-laki itu baru sampai surat Al-Fil, Al-Ma'un. Jadi saya tidak menargetkan sama, tetapi dengan tugas yang sama kamu punya hafalan di rumah, dan itu saya sudah berkoordinasi dengan orang tua wali murid melalui WA. Dan karena saya ingatkan, Bapak Ibu ini anaknya seminggu ini hafalannya ini, misalnya Agus hafalannya surat Al-Ma'un, Sitiya surat Wadduha, walaupun tidak sama tetapi mereka mempunyai tugas hafalan itu. Kemudian minggu depannya sebelum pembelajaran biasanya baca doa seperti biasa, pembacaan shalawat Jibril, dan baca surat-surat pendek itu. Jadi yang nggak bisa dia mengikuti. Berarti berkaitan tentang hafalan itu Bu Desi terapkan di dalam pembelajaran Bu Desi ya? Iya. Nah dari apa yang sudah Bu Desi rancang terutama dalam KSE di dalam pembelajaran ini, apakah Bu Desi dalam pembelajaran terutama di sini hafalan, Bu Desi memahami dari karakter-karakter murid Bu Desi? Alhamdulillah Pak, saya pahami satu persatu. Karena ini kan ibaratnya kalau dari kelas 4, kelas 5 kan masih saya juga gitu kan. Jadi udah hafal karakter misalnya si anak ini misalnya pemalu, yang anak-anak ini misalnya gampang nih ngapalnya, yang ini agak susah. Jadi saya akan mendampingi anak yang kurang ini. Jadi saya akan ibaratnya di segi hafalan saya tes dulu dia kan, misalnya surat Al-Falaq dibaca, saya dengarkan seperti itu. Kemudian saya ajari, ini loh nak cara ngapalnya untuk anak yang susah, misalnya dipotong-potong, nggak harus ayat 1 langsung gitu kan. Jadi saya qul a'udzu birabbil falaq, diulang sampai 3 kali. Dan teknik itu alhamdulillah berhasil Pak. Kemudian saya suruh pejamkan mata dulu, saya ajari cara menghafalnya seperti itu. Udah pejamkan bisa, oh iya Bu langsung hafal. Jadi si anak itu seneng gitu loh Pak. Jadi ternyata aku nih bisa gitu kayak kawan-kawanku, cuma ibaratnya kurang perhatian dari orang tuanya, jadi anak banyak main motor gitu Pak. Jadi nggak dimadrasahin gitu loh. Kalau yang orang tuanya ibaratnya orang tuanya ini kan anaknya dipaksa gitu kan Pak. Madrasah nih, pulang sekolah nih, gitu, jam 2 sampai setengah 5, malamnya ngaji lagi, beda Pak hafalannya. Memang anak yang aktif ngaji madrasah sama ngaji malam tuh emang beda lah ngajinya, sama anak yang ibaratnya cuma ngaji malam. Oke, luar biasa. Jadi di sini Bu Desi sudah memahami tentang berbagai pembelajaran KSE, bagaimana sosial emosional murid. Bisa dikatakan Bu Desi sudah menerapkan dan bisa memahami apa kebutuhan-kebutuhan dari murid. Oke, luar biasa Bu Desi di dalam pembelajaran KSE, karena nanti di dalam PI yang keempat itu adalah pembelajaran tentang pertama
belajar berkaitan yang sudah Bu Desi buat? Ada Bu Desi? Ada. Cuma yang tahapan bakjanya itu Pak yang nggak keprint. Nggak apa-apa, nanti kan Ini saya cuma mengkonfirmasi aja. jurnal harian. Oke, ini jurnal harian. Alhamdulillah kemarin isu dikirim nilainya sama Bunda dapat 100 ya Bu Desi, katanya alhamdulillah. Udah kawan-kawan itu kan ada yang centang tapi R kan kurang sempurna. Ya. Minta contoh punya saya kirimin semua. Luar biasa. Oke, jadi untuk pendampingan individu 4 Bu Desi. Karena di sini kan Bu Desi merupakan bukan guru kelas, guru agama kan. Jadi itu kan ada jadwalnya atau iya kan ada jadwalnya. Untuk pendampingan individu 4 adalah saya selaku pengajar praktek yaitu membuat observasi berkaitan pembelajaran yang Bu Desi ajarkan di kelas. Nah, dalam observasi itu nanti Bu Desi boleh meminta satu rekan, baik boleh kepala sekolah, boleh rekan sejawat dalam arti satu rumpun agama, juga boleh guru kelas. Dalam hal ini mendampingi saya juga dalam observasi nanti pada saat pembelajaran Bu Desi. Jadwal berkaitan tentang pendampingan individu 4 itu dimulai dari 19 sampai 23 Agustus. Di dalam jadwal dari 19 sampai 23 Agustus nanti itu karena guru penggerak dari angkatan 10 ini terutama di Kabupaten Merangin lebih dari 5 diajukan dalam arti 1 minggu. Kalau diajukan 1 minggu, kemarin sudah saya konfirmasi juga bahwasanya kalau seandainya tanggal 12 sampai tanggal 17 itu kan otomatis banyak diagendakan untuk kegiatan-kegiatan menyambut hari kemerdekaan dan sebagainya. Jadi nanti mengganggu aktivitas terutama kayak Bu Desi sendiri, pasti nanti ditunjuk. Iya Pak. Ya pramukanya kan. Ya, dia apalagi ada SD-nya memang dari hadap ini memang betul. harus diperbaiki. Nah, jadi kami menginisiasi kepada rekan-rekan diajukan dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 10. Jadi di dalam 2 minggu itu dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Setelah itu sampai dari tanggal 19 sampai tanggal 23. Itu berkaitan tentang pendampingan individu 4, itu observasi kegiatan pembelajaran di kelas Bu Desi. Nah, dari kegiatan itu nanti untuk jadwal harinya itu nanti menyesuaikan, dalam arti nanti Bu Desi misalkan Pak saya bisa hari ini Pak jam sekian, itu nanti konfirmasi kepada saya. Jadi bukan saya yang menentukan jadwalnya, tapi nanti Bu Desi yang menentukan jadwalnya. Tapi harapan saya kalau bisa jangan siang-siang, misalnya ya pagi atau misalkan siang ya jam 9, jam 10 seperti itu. Itu yang saya harapkan berkaitan tentang pendampingan individu 4 terutama dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini Bu Desi sudah membuat modul ajar berkaitan tentang bab 1 yaitu ini berarti ini pertemuan pertama Bu Desi. Iya, surat al-Maun. Nah, yang ingin saya tanyakan berkaitan tentang modul ajar inikah yang kemarin diupload di dalam LMS? Iya. Oke. Nah, ini pembelajaran pertama. Kalau seandainya nanti pada saat pendampingan individu ini, apakah Bu Desi masih tetap menggunakan modul ajar yang ini? Nah itu kan dalam bab surat al-Maun kan ada subbabnya Pak. Oke. Jadi ini ibaratnya subbab yang pertengahan, karena yang pertama itu kan membaca dan menghafal dulu. Jadi ini belum masuk ke sini gitu. Kan sudah saya rencanakan seperti itu. Jadi kan katanya ada dengar-dengar kabar kan cerita-cerita dengan CGP yang lainnya kan besok ada loh ini PP-nya di kelas gitu kan. Jadi saya mempersiapkan itu juga. Jadi insya Allah pas pembelajaran ini. Oke, iya. Yang saya takutkan, misalkan Bu Desi menggunakan modul ajar ini, ternyata pada saat saya pendampingan ini sudah lewat gitu. Tapi kalau masih lewat 1 hari, besok misalkan ini 1 hari, Pak kemarin saya sudah modul ajarnya yang ini sudah Pak kemarin. Terus sekarang diulang kembali nggak masalah.
Tapi kalau sudah lewat misalkan sudah 1 minggu, terus sekarang mau ajaran baru, ya Bu Desi boleh menggunakan modul ajar yang terbaru. Itu harapan kami dari pengajar. Tapi kalau seandainya pas ini jadwal saya pendampingan individu, itu malah lebih luar biasa lagi. Jadi Bu Desi tidak tidak mengupload kedua kalinya di dalam LMS. Oke, ini luar biasa berkaitan modul ajar. Nah, di dalam modul ajar ini Bu Desi sudah mengaitkan tentang KSE-nya. Sudah. Oke. Berarti untuk fasilitas dalam pembelajaran Bu Desi ini yang terkendala berkaitan tentang fokus ya, karena memang terbatas ini. Karena kalau saya lihat di dalam modul ajar ini kan guru itu memberikan link-link dalam arti video, menyimak atau menonton sebuah video kan seperti itu. Nah itu kan bisa kita terapkan kalau kita menggunakan fokus kan seperti itu. Karena kalau sesuai alurnya kan seperti itu. Tapi ya memang kebanyakan seperti itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu CGP, terutama yang di SD atau di SMP, itu kendalanya kami kekurangan fokus. Jadi kami dalam satu pembelajaran kami kadang-kadang sering bergantian. Pada saat saya sudah membuat materi pembelajaran menggunakan laptop, fokusnya ternyata dipakai. Iya, itu benar. Apalagi sekarang pembelajaran bisa dikatakan sebenarnya wajib menggunakan media seperti itu. Tapi yang memang mau dikata apa lagi karena itu sudah merupakan ketentuan fasilitas yang ada, mau dipaksakan juga nggak bisa. Oke, luar biasa. Selanjutnya dari pembelajaran yang sudah Bu Desi terapkan, kemarin Bu Desi sudah membuat yaitu metode Bagja tentang perencanaan perubahan pada diri Bu Desi sendiri, yaitu alur dari Bagja yang sudah Bu Desi terapkan. Nah, dari apa yang sudah Bu Desi paparkan berkaitan Bagja yang Bu Desi buat, apakah sudah sesuai dengan visi, terutama visi Bu Desi sendiri yang diinginkan dengan di sekolah Bu Desi? Itu sudah sejalan Pak, cuma kan kemarin kan ibaratnya yang saya foto kan yang di depan itu ternyata udah diganti, cuma Pak Agus sama Bu Dewi kan belum bilang sama kami gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah sejalan. Dan tentang tahapan Bagja itu kemarin sudah saya terapkan di kelas 6 yang lulus ini Pak, karena memang anak yang kelas 6 kemarin ini IT-nya memang agak bagus kan, dan di rumahnya pun sudah punya jaringan wifi masing-masing di rumah dan punya laptop, komputer kan rata-rata. Jadi walaupun tidak semua anak saya ajarkan, tapi sudah saya terapkan, dan itu pun saya ajarkan ke guru, tetapi tidak semua guru secara pribadi seperti ini, karena mereka mengisi PMM itu kan. Saya bilang bagusnya ini loh pakai Canva ini gitu kan, tapi tidak semuanya, karena kan semua guru pun ibaratnya ada yang bisa laptop, ada yang tidak, karena kan memang udah sepuh gitu Pak, yang udah beda lah ibaratnya seumuran Desi yang kami aja. Ternyata asiknya pakai Canva gitu, iya gitu. Walaupun saya nggak pintar ibaratnya 100% IT, di Canva saya bisa, makanya saya ajarkan. Oke, selanjutnya dari apa yang sudah Bu Desi paparkan berkaitan tentang alur Bagja Bu Desi sendiri, dan itu sudah Bu Desi terapkan sesuai dengan keinginan Bu Desi, terutama adalah bagaimana membuat alur Bagja itu berkaitan memfasilitasi, terutama membuat media berkaitan tentang penggunaan Canva. Nah, dari apa yang sudah Bu Desi buat tadi, kira-kira ada nggak Bu Desi tantangan yang Bu Desi hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi, terutama visi dalam visi sekolah ini? Tantangan yang saya hadapi Pak ketika mengajarkan ke peserta didik ya Pak ya, kalau ke guru yang kasih jawab alhamdulillah mereka langsung ngerti, karena mereka kan ibaratnya di komputer, di laptop kan sudah bisa kan, cuma kita menggunakan inilah aplikasinya.
caranya seperti ini. Jadi ketika dicoba sekali, mereka nanya, ini gimana nih cara masukin musiknya gitu kan. Terus kita tinggal ngarahkan aja ibaratnya di sini loh, kan mereka dicatat kan di buku tulisnya. Ternyata oh ini cara masukkan musik, ibaratnya kita mau nambah lagu, ibaratnya kan kayak gitu. Nah ketika di peserta didik ini Pak, ibaratnya cuma pengenalan. Oke. Jadi hanya kenalan dan nyoba gitu aja, nggak ibaratnya nggak jauh kayak klasik musik, kayak udah jalan kayak video kayak. Jadi hanya memahami bagaimana penggunaannya seperti itu. Iya. Oke. Selanjutnya Bu Desi, apa yang perlu Bu Desi perbaiki ke depannya itu terkait dengan pelaksanaan tahapan gajah yang sudah Bu Desi susun untuk perubahan Bu Desi sendiri sehingga mencapai visi yang telah Bu Desi rumuskan dan selaras dengan visi sekolah. Yang ingin saya terapkan ke depannya Pak, saya ingin tuh guru-guru di sini tuh aktif juga gitu loh Pak. Jadi di kelas tuh bukan hanya mencatat, kadang kan kita perhatikan masih banyak yang seperti itu. Jadi pinginnya mengajak mereka menggunakan modul ajar yang saya, yang sudah ilmu saya sudah dapatkan dari guru penggerak ini, saya ingin men-sharingnya kepada mereka bahwa modul ajar kurikulum Merdeka ini seperti ini loh. Ingin ada KSE-nya, jadi selain menambah wawasan guru, lebih sabar kepada peserta didik, apalagi kita menghadapi anak sekolah dasar kan Pak. Emosional kita harus kita jaga, kita di kelas harus nampak happy, seperti itu. Jadi siswa tuh bersemangat. Jadi kadang ada yang beberapa guru kan ini siswanya keluar aja. Dan saya nanya, ini belajar sama siapa? Dengan ini gitu. Kemudian ibaratnya mereka bosan. Iya. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini otomatis bagaimana kita bisa membuat murid itu pertama senang. Yang persoalan selanjutnya adalah murid itu merasa nyaman. Kalau seandainya tadi yang sudah Bu Desi jabarkan, masih ada beberapa guru yang fokus untuk mencatat dan menerangkan dan menerangkan, jadi belum memahami apa itu kurikulum Merdeka, berarti masih bisa dikatakan masih menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum K13 gitu. Tapi itu masih menggunakan KTSP sebetulnya kalau masih mencatat seperti itu, karena di dalam kurikulum Merdeka yang sudah Bu Desi buat modulnya di sini adalah hanya berkaitan tentang konten, tentang produk dan sebagainya, kan seperti itu. Oke, nah dalam sekolah yang Bu Desi jalankan ini, pertama di sini Bu Desi sebagai agama, ada tidak berkaitan tentang hal baca yang Bu Desi harapkan, terutama berkaitan tentang kegiatan pelatihan-pelatihan yang memang akan diterapkan atau akan dijalankan di sekolah ini Bu Desi. Saya ini ya Pak, kalau dapat izin nanti dari kepala sekolah, ingin mengadakan pelatihan gitu loh. Maksudnya ibaratnya, tapi kadang memang sulitnya itu lah Pak, yang nggak bisa komputer ini. Jadi kan dia nggak bisa langsung praktek ibaratnya. Itu kesulitannya. Kan ya itulah yang mudah-mudah lagi lah, yang bisanya diajak untuk pelatihan kantor. Oh gitu ya. Ya kayak pada situ kan nggak bisa sama sekali, kalau begini masih bisa lah. Kalau kayak bagian pada ini juga Pak, ibaratnya tanda kutip ada beberapa yang memang malas itu cuma ngajar gitu. Kadang kita ajak-ajak, ayo kita zoom ini yuk, ada pelatihan ini kan, kadang ada zoom yang lain gitu kan. Kadang udah lanjut aja lah, Desi aja lah, paling saya matematika gitu ya pokoknya tanda kutip yang semangat kita tahu lah kan. Kami ngajar aja pulang gitu, diajak ikut guru penggerak dulu, nggak usah sibuk-sibuk capek-capek gitu kan, belum sanggup gitu, belum sanggup kayak Desi yang Pak Agus kayak gitu kan. Berarti dia merasa nyaman di zonanya seperti itu. Ada dulu seperti itu. Tapi ya mereka mendukung kami, nggak ada sih ibaratnya nyindir gitu, dan ini CDP ini enggak. Cuma kadang mereka pun nanya sih ini gimana gitu. Kadang cuma kami ajak ini ada pelatihan ini Zoom ini gitu kan, nanti dapat sertifikat, kita dapat ilmu, terus yang terakhir juga Mbak kan belum PPG gitu kan, bisa jadi kayak Pak Agus ikut guru penggerak ini angkatan ini. Ya jawabannya itu tadi, belum mau sibuk-sibuk kan. Padahal manfaatnya banyak kan, sudah saya jelaskan gitu kan. Benar.
tapi ini sebagai bisa dikatakan sebagai PR atau sebagai tantangan lah, terutama kepada Bu Desi dan juga kepala sekolah Pak Agus, bagaimana selalu menggerakkan rekan-rekan terutama untuk kemajuan sekolah, untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, karena bisa dikatakan berkembangnya sekolah itu ya tetap kerjasama dan juga semangat dari Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan sekolah itu, seperti itu. Ini yang udah dapat pengaruh tuh 2 orang pengen ikut guru penggerak yang angkatan 11 kemarin kan. Cuma dia hamil. Oh. Yang satu daftar belum bisa daftar karena baru kan. Itu 2 orang itu udah pengen banget nih ikut. Aku hamil nih gimana? Jangan nanti dulu lah. Soalnya kan harus butuh banyak istirahat ya. Emang saya terangkan juga. Memang sih Mbak, kalau di CGP memang kalau ibaratnya kita sebagai ibu rumah tangga kan, ibaratnya kalau pagi sebelum sekolah kan memang utamakan masak, kan menyiapkan bekal anak, suami. Kalau nggak bangun tengah malam tuh emang tugas-tugas tuh nggak terselesaikan, ibaratnya lembur gitu lah ibaratnya. Saya memang ngomong apa adanya kan, Pak. Nggak saya janji, gampang kok tugasnya enggak, karena saya tuh merasa memang tidak gampang gitu. Betul. Benar. Tengah malam bangun ibaratnya kan, jam 1 kadang sampai jam 3 gitu kan. Ya tugas itu memang terselesaikan, kalau nggak gitu ya kalau liburnya masih alhamdulillah lah kita santai kan. Iya. Habis masak udah selesai, ini jam 10 bisa istirahat, bisa kalau dalam hal aktivitas pembelajaran udah sekolah udah nggak bisa lagi. Kalau nggak tengah malam bangun subuh jam 4 udah bangun duluan nggak bisa. Benar udah sih, apalagi kalau kayak ibu-ibu kan, apalagi ibu-ibu itu sudah berkeluarga, otomatis dia tanggung jawabnya terutama kepada suami pasti lebih besar seperti itu kan. Alhamdulillahnya suami dukung, anak-anak dikasih lingkungan dia makan, ibaratnya yang besar nggak tahu ini loh ini sibuknya, udah gitu orang tua mbahnya pun ibaratnya deket kan bisa bantu jagain anak. Itu yang luar biasa. Selanjutnya Bu Desi, dari apa yang sudah Bu Desi harapkan berkaitan dengan kegiatan bagaimana menggerakkan Bapak Ibu rekan terutama sekolah Bu Desi sendiri, memang itulah yang kami inginkan di dalam program guru penggerak ini, bagaimana Bapak Ibu calon guru penggerak itu memang betul-betul bagaimana bisa meningkatkan terutama kompetensinya dalam guru penggerak itu sendiri, bisa menggerakkan kepada rekan-rekan untuk meningkatkan kompetensi, dan harapan dari kami selaku pengajar fakir di dalam program guru penggerak ini CGP tersebut mampu memberikan pelopor terutama bagaimana membuat pembelajaran, bagaimana membuat kompetensi Bapak Ibu guru di sekitar guru penggerak tersebut bisa meningkat. Di sini sudah terterapkan bagaimana nanti kedepannya ingin membuat sebuah pelatihan diskusi dengan kepala sekolah, itu yang kami harapkan luar biasa. Kenapa? Karena sekarang itu kalau pelatihan hanya misalkan kita mengikuti kegiatan Zoom meeting itu bisa dikatakan sebenarnya tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena kebanyakan di dalam Zoom itu jarang menggunakan aksi nyatanya. Paling hanya menyaksikan 3 hari, itu tahu-tahu sudah dapat sertifikat. Tapi kalau kita pelatihan di dalam sekolah kita sendiri, kita bisa mengimplementasikan kepada rekan-rekan, membuatkan Pak seperti ini loh, bentuknya seperti ini loh. Otomatis dari Bapak Ibu guru itu ternyata gampang. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu guru tidak memahami bagaimana menggunakan teknologi, itu bisa dikatakan sebenarnya tetap belakangan. Iya. Apalagi sekarang di dalam PMF, di dalam Canva itu kalau aku mau besok membuat modul ajar, ini tinggal ditulis saja. Udah cantik, struktur kelas. Benar. Lebih mudah ya Pak. Lebih mudah, benar. Tidak kita milih. Benar banget. Sama ini PR saya nih Pak, kemarin tuh ditelepon dari pihak UIN Jambi. Kemarin itu kan PP Bu Desi kan selesai main Desember kan. Nah dihubungin suruh jadi tamu yang PPD Bas 1 2024 ini. Terus tanpa pikir panjang, kapan lagi saya bisa belajar gitu kan. Dan tawarannya nih dari kampus nih, alhamdulillah saya terima.
Jadi besok ini kesibukannya nambah jadi pamong. Wah, luar biasa. Pamong PPG Pak. Enggak apa-apa Bu Desi. Jadi mohon bimbingannya ya Pak kalau agak tugas agak telat. Iya, enggak apa-apa Bu Desi, itu sebagai penambah kompetensi kita sendiri. Bagaimana? Karena saya dulu waktu PPG juga seperti itu, disuruh ikut jadi pamong juga kan dengan rekan-rekan. Dan alhamdulillah saya juga mengikuti, walaupun memang kita banyak juga dalam arti bukan banyak sih, kita sering ada zoom ini, nanti ke sini, zoom ini, yang ke sini, akhirnya tapi itu bisa terlaksana semuanya. Nah, ya sebuah peluang itu kalau memang itu hal yang positif dan itu memang bisa memberikan umpan balik atau memberikan flashback kepada rekan-rekan, kepada orang lain, itu luar biasa gitu. Ya saya mikirnya gini, kata lagi saya dapat pengalaman baru, ibaratnya nanti yang nggak bisa saya akan belajar kan, nyari di YouTube kan, ternyata harus kayak gini loh, gimana ya caranya, jadi kita nyari ilmu baru dan langsung menerapkan. Benar, itu luar biasa. Jadi di angkatan yang PPG kemarin cuma saya Pak yang pamong. Oh, Mas Jaki kan pamong juga, dia udah senior kan. Itu makanya ketika di grup WA dia langsung nelfon, hebat, langsung diajak pamong masih muda gitu. Wah, Alhamdulillah Mas, bimbingan dari Pak Maman kata jadi semangat aku nih. Iya betul. Kayak Pak Zain itu kan dia juga pamong juga. Dia pamong juga nanti sampai. Wah, luar biasa. Jadi bisa nanya-nanya juga kan sama betul. Karena kan satu rumpun dan sebagainya. Iya. Itu WA kan, Mas besok kalau saya nggak bisa ajarin ya. Oh siap kata dia. Bisa lah katanya, cuma ngarah-ngarahin aja gitu. Ya tapi kan kita belum tahu kalau Mas Jaki kan, yang rombongan saya kan kemarin saya Mas Jaki juga dapatnya pas yang akhir kemarin. Karena kan pamongnya ganti-ganti kan. Ganti-ganti betul. Sama saya tuh waktu di Medan kalian tuh ditelepon juga sama dosennya. Pak Aman, saya bertiga waktu itu, Pak Maman, terus Pak Tommy orang Padang, satu lagi Pak Nurrohman orang Jawa Tengah. Masih mohon bimbingan untuk jadi pamong, 3 orang itu bapak-bapak semua untuk mendampingi yang Daljab tahun 2023 terakhir kemarin itu mau masuk 2024. Siapa? Alhamdulillah kami mendampingi. Ya walaupun memang kita bukan mengharapkan imbalan dalam arti itu bukan, tapi kita mengalaminya. Ya walaupun memang terdapat gitu, sama lah. Kalau kami kan ya konfirmasi ke orang kampus kan. Ini tidak seberapa, tapi sebagai apresiasi saja. Kami bilang ya kami tetap mencari ilmu dan bagaimana kami bisa meluangkan ilmu itu saja Pak. Itu luar biasa. Alhamdulillah dari kami rekan-rekan kita itu sudah membuat komunitas, bahkan kemarin membuat Zoom berkaitan bagaimana kalau Bapak Ibu yang mau ikut PPG Daljab seperti itu kan. Kalau seandainya proposal untuk perusahaan itu sudah kami buat di dalam untuk komunikasinya. Itu yang juga yang kami harapkan. Bu Desi sudah misalkan dikonfirmasi untuk menjadi pamong di UIN Jambi, bekerja sama dengan Pak Zaki, kedepannya bisa membuat sebuah komunitas. Bagaimana Bapak Ibu misalkan yang guru-guru bahasa guru agama yang ingin mengikuti program PPG Daljab itu bisa sharing di dalam grup atau komunitas itu. Karena kita di BMR itu kan ada membuat sebuah komunitas di situ. Itu yang kami harapkan. Intinya bagaimana Bapak Ibu Tuhan bergerak itu memang betul-betul menggerakkan rekan-rekan baik guru, bisa dikatakan guru senusantara seperti itu. Itu yang memang kami harapkan. Itu luar biasa sekali Bu Desi. Nah, itu sangat apresiasi banget buat saya, tetap semangat walaupun dengan kesibukan yang luar biasa. Iya Pak, betul Pak. Ya insya Allah bisa. Semangatin juga sih sama kayak Ibu Erni, Ibu Awalia, Kaja tuh kan tahu kan. Karena kan kemarin tuh alhamdulillah dapat predikat terbaik kedua sebanyak orang itu kan Pak. Mungkin salah satu faktornya mungkin itu karena yang terbaik itu kan yang bisa dinilai. Begitu dari pihak kampus pun tahu gitu kalau di situ tuh guru penggerak. Salah satu penunjang juga. Iya, khususnya di situ seperti itu ya. Ini langsung ditawarin, bahkan yang terbaik satu malah nggak ditawarin, terbaik juga. Oke. Wah itu luar biasa. Makanya langsung saya ambil aja.
ya siapa gitu aja, insya Allah siap. Ya, itu luar biasa. Langsung dimasukkan dalam grup, udah sharing juga, tapi belum tahu bulan kapan. Yang jelas yang bab 1 ini yang tahun 2024. Oh, itu yang luar biasanya. Jadi yang namanya kesempatan bagaimana kita apa namanya, kita ikuti walaupun dengan kesibukan yang luar biasa. Bisa dikatakan orang harusnya libur, kita nggak libur. Seperti contoh saya. Enjoy kok Pak, alhamdulillah. Terus saya kemarin orang mau pulang ke Jawa, sudah saya nggak datang. Kalau saya ditelepon kan, nggak datang, bapak lagi sibuk, karena bapak lagi jadi pengajar praktik untuk bapak itu. Saya berpenggerak, jadi bapak itu kegiatannya nggak ada liburnya. Tapi alhamdulillah respon dari anak ya apa nggak apa-apa. Dewasa. Memang itu tadi kondisi dengan kita dengan kesibukan yang bisa dikatakan luar biasa ini, karena kita mengorbankan bisa dikatakan keluarga, tapi intinya di sini kalau kita dalam mengorbankan keluarga, tapi ada manisnya di kemudian harinya, seperti itu dari harapan dari kami, dan juga saya juga mengatakan seperti itu, karena bisa dikatakan kita di dalam program penggerak ini juga tidak lama lagi. Ini kondisi sudah masuk dalam modul 2.3. Selesai 2.3 habis tinggal modul 3 kan, seperti itu. Tidak terasa, benar. Dapat ilmu banyak, dapat ibaratnya silaturahmi dengan teman-teman yang buat semangat. Betul, teman-teman yang luar biasa untuk kemajuan. Kalau Ibu Pasir itu, Bu Endang tuh sering ya ngecat saya. Ayo Bu Desi, besok ikut deh kayak Pak Mama. Jadi Pasir kayak Ibu, katanya. Ambil S2, katanya. Ya Bu, insya Allah Bu, saya semangat memang ingin S2 Bunda, selesaikan dulu satu-satu. Iya, benar. Karena memang apa namanya, saya lihat sendiri di dalam program penggerak yang pernah saya ikuti dari mulai angkatan 5 yang di sini pertama, terus angkatan 9 saya juga dalam arti mengikuti dari rekan saya, terus angkatan 10 yang sekarang. Selama ini saya baru melihat fasil yang bisa dikatakan luar biasa seperti Bu Endang. Kenapa saya bilang luar biasa? Di situ Bu Endang selalu memberikan progres berkaitan Bapak Ibu dalam bergerak yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Di situ memang betul-betul detail satu-satu. Jadi dari Bapak Ibu misalkan ada nilainya yang kurang, itu kita tahu kita kurangnya di mana. Koneksi antar materi nomor berapa? Oh, nomor 3. Kita bisa buka lagi nomor 3. Ini belum saya kasihkan umpan balik kepada rekan-rekan. Itu yang luar biasanya, karena gini Bu Desi, dalam LMS, dalam program penggerak itu, pada saat kita membuka dashboard pertama itu pasti ada presentasi berapa yang sudah kita capai. Misalkan di situ ada 40%, ada 50%. Kalau seandainya di situ nanti budaya sudah selesai, kalau di situ belum 100%, itu nilainya itu pasti di bawah dari 100. Bisa dikatakan cuma 92. Misalkan di situ budaya ternyata dalam lingkaran itu hanya 96% atau 98%, otomatis nanti nilainya itu hanya 92. Walaupun dari kami, aku selaku PP dan Bu Endang selaku Fasil itu memberikan nilai 100 semua, tetapi di dalam Panselnasnya PGP dari Jambi itu membacanya itu tidak 100% gitu. Sebagai contoh, misalkan di sini Bu Desi mengupload tugas, di situ kan ada due date-nya. Kalau di situ nguploadnya sebelum due date, walaupun tugas itu salah, karena tugas itu pasti nanti ada yang namanya revisi. Mungkin sering aja ya, mungkin mohon maaf kalau saya salah menyampaikannya, tetapi memang seperti itu. Tugas misalkan kita mengupload sebelum due date, ada revisi, itu yang dibaca oleh Panselnasnya PGP itu tetap jadwal yang pada saat uploadan pertama. Seperti itu Bu Desi, jangan sampai kita terlambat walaupun kita benar, tugas kita benar semua nilainya. Oh ini nggak ada revisinya, nilainya 100 semua gitu. Tetapi kita mengirimkannya itu lewat due date, otomatis tetap dipotong dari Panselnasnya PGP itu
dari 100% dipotong menjadi 10%. Berarti di situ kita tuh misalkan dikasih nilai 100 pun kita dapatnya cuma 90. Bahkan ya rugi 85. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu JKP, kumpulkanlah tugas sebelum due date. Walaupun nanti misalkan mohon maaf, misalkan Bu Endang sana Japri, mohon maaf Ibu, ini masih ada yang salah di revisi, tolong revisi yang ini kita revisi lagi, kita upload lagi, itu tetap bisa. Nah, yang dibaca oleh Basarnasnya PGB itu tetap yang awal. Nah, itu yang kami harapkan kepada Bapak Ibu JKP, jangan terlena. Kalau misalkan aku nggak yakin ini udah kok, misalkan duduknya besok, upload aja sekarang. Misalkan besok masih revisi, bisa kita perbarui lagi. Intinya di situ. Jadi kadang-kadang saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu JKP, terutama kayak yang Bapak Ibu JKP dari PP saya, kayak Bu Narsi yang mau sekarang lagi sibuk dan sebagainya. Saya juga menjaga Bunda, kalau bisa tetap diusahakan Bunda. Karena Bunda saya kan sering telepon terus Bunda ini gimana? Karena Ayo mau kerjain. karena benar Bunda sih. Bunda itu Bunda Narsi kadang-kadang bisa nggak Pak Maman ya dudetnya diundur gitu. Iya kadang lucu. Jadi saya terus bilang, mohon maaf Bunda, dudet itu sudah ada di jadwalnya dan itu dari Panselnasnya PGB Jambi itu nggak bisa dirubah Bunda. Kalau bisa kita ngirimkan secepatnya. Kalau di situ belum dinilai dengan fasil, itu masih bisa kita rubah terus. Kuncinya di situ. Tapi kalau itu sudah dinilai dengan fasil, itu nggak akan kita rubah. Ini semangat luar biasa. Ya, luar biasa semangatnya. Maka walaupun ibaratnya udah dikatakan tanda kutip mohon maaf orang tua ya Pak ya. Tapi memang ini semangatnya memang semangatnya luar biasa. Itu yang harus kita tiru. Itu dan saya salut juga dengan Bu Endang selaku fasil. Itu adalah kondisi yang pertama, dia tidak ada bisa dikatakan jarak dengan JGP-JGP-nya. Bahkan dulu waktu saya menjadi calon gubernur, jangankan saya mau WA ke fasilitator, WA ke PP saja saya mikirnya setengah mati. Bener. Jadi ini kayak Bunda Endang itu bahkan kalau misalkan ada yang masalah dari Bapak Ibu JGP, dia mau japri ke JGP masing-masing. Karena Bunda Endang itu telepon ke saya, Pak Maman, bisa nggak dikonfirmasi ke Bu ini ya atau ke Pak ini ya? Ini ada yang belum. Terus nanti saya konfirmasi, Bu tolong ini, oh iya Pak ini ya. Itu luar biasanya Bunda Endang. Jadi dia tidak ingin membuat jarak kepada Bapak Ibu calon gubernur, tidak ingin. Dan itu juga saya terapkan. Jadi saya juga nggak ingin, makanya saya setiap selesai dari PI itu pasti saya membuat progresnya. Yang belum mengumpulkan ini, karena itu sebagai progres saya. Kadang lupa Pak ibaratnya. Iya, sebagai progres saya supaya gini, kalau besok sudah selesai di PI yang ke-6 atau mau masuk ke PI ke-6, itu Bapak Ibu JGP itu udah nggak lagi sibuk dengan tugas-tugas baik di LMS maupun tugas-tugas dengan PP. Fokusnya nanti sudah ke panen-panen. Itu yang harapan dari saya pengajar praktek dan Bu Endang selaku fasilitator. Itu memang harapannya seperti itu dan itu luar biasa. Itu saya itu mungkin kalau Bu Desi tanya kepada Bapak Ibu calon gubernur lain itu nggak ada yang kasih kayak Bu Endang. Boleh ditanya mungkin kepada JGP-nya misalnya Pak Agus, Pak Zeki, coba tanya ada nggak progres tugas Bu? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Nah itu yang saya luar biasanya. Kenapa? Kalau Bu Endang itu di-share seperti itu terus, itu besok kalau Bu Desi sudah selesai LMS itu pasti total semua lingkarannya itu 100%. Itu pasti. Karena itu bisa dilihat. Ketinggalan kan? Iya. Karena ada ketinggalan merah itu bisa dilihat. Begini saya belum. Karena pada saat kita membuka LMS, terutama dimulai dari diri, setelah itu koneksi antar materi. Di situ kan ada banyak banget yang harus diklik-kliknya, misalkan dari 1 sampai 15, 1 sampai 12 kayak gitu. Kadang-kadang mohon maaf Bapak terutama ibu-ibu ya, misalkan baru sampai 3 ternyata di rumah. Terus masa ini ya saya tinggal dulu. Misalkan akhirnya yang keempat enggak langsung ke 5 ke 6. Nah, itu progresnya yang
Dan Bu Enda di situ saya lihat tuh, oh yang ini koneksi kata ini masih merah dan belum, oh, bisa dicek. Itu yang luar biasa. Memang bener Pak, nggak bisa ibaratnya 1 sampai 5 selesai gitu nggak, tapi 1 sampai 3 berhenti dulu. Bener. Nah nanti malam apa sore udah selesai mandi, anak-anak udah mandi, anak udah tenang misalnya ngaji gitu kan, lanjut buka walaupun sejam. Itu memang kayak gitu Pak. Nggak bisa semalaman ibaratnya dari jam 7 sampai jam 11 nggak bisa. Memang kayak gitu. Kadang semuanya seperti itu berisi. Kadang saya catat di buku kepek 4 gitu. Nah, jangankan itu tadi, jangankan ibu-ibu, bapak-bapak aja dulu saya seperti itu. Pada saat intinya gini, pada saat yang di situ misalkan dari 1 sampai 12, pada saat buka 1, buka 2, nanti di situ ada suruh download, suruh baca gitu. Lagi baca itu aja, udah jenuh aku. Capek istirahat dulu. Nanti ketika lagi di situ di bawahnya ada umpan baliknya, nanti kita suruh metik dari rekan-rekan gitu kan. Kita jadi udah lelah lagi. Nah itu ini saya sampaikan. Kalau misalkan dari 1 sampai 12 itu ada satu yang terlewatkan tanpa kita memberikan umpan balik, itu nilai kita tuh sudah berkurang. Berarti kita tuh tidak menyelesaikan seluruh modul yang ada di situ. Itu yang luar biasanya yang berkaitan tentang progres dari Bapak Ibu dalam kondisi di sini di program itu luar biasa. Karena saya salut kalau fasilitator dari Bapak Ibu CGP yang lainnya ada yang alhamdulillah. Saya sangat-sangat bersyukur dapat PP Pak Mama, Upas. Ketika pertama dapat itu kan, kata Pak Jakini, ini tak PP Pak Mama lu, penak gue penak. Alhamdulillah, katanya sih kan kayak gitu. Gak usah sungkan-sungkan katanya. Itu yang memang yang luar biasa. Dari sebagai contoh lah, pertama saya masuk menjadi pengajar praktik, saya melihat yang namanya Pak Indra yang begitu begitu dan sebagainya. Sedikit-sedikit sekarang sudah mulai berubah. Di grup yang Papa PP pun dia udah, kadang saya canggilin kan, kayak tadi malam itu kan nanya dia, Pak Fajar udah lahir belum anaknya? Terus saya balasan alhamdulillah sudah. Bukan Pak Fajar kan lama banget kan, mungkin dia sibuk kan. Alhamdulillah Bu sudah lahiran anaknya perempuan, bukan cantik itu kan selamat yang lainnya kan. Terus saya canggil lah kan Pak Endra Dewi ini yang gak keluar ya, saya canggil kan. Ayo Pak Endra, kapan mau nambah ngomong akhirnya dia keluar, akhirnya nimbrung gitu kan, akhirnya sampai ke bahas-bahas yang lain gitu. Emang harus di feedback namanya. Kalau saya perhatikan sekarang Pak Endra itu sudah mulai bisa dikatakan untuk agak bercandanya sudah mulai keluar. Kalau dulu kan muncul itu orangnya itu ya hanya ambisius seperti itu, saya perhatikan begitu. Dan itu yang dikatakan luar biasanya dalam program bagaimana kolaborasi itu sangat penting sekali. Nah itu tentang sebenarnya ya Pak Indra kemarin waktu saya itu ya Pak, saya memahami bagaimana kita dalam instansi seperti ini. Dia sudah menyadari juga kalau di sekolah dia itu banyak yang memang tidak suka dengan dia, kepala sekolah dan sebagainya gitu. Terus saya mengkonfirmasi dulu, ya Pak memang itu salah saya terlalu bisa dikatakan tuh mempunyai pandangan dan mempunyai pegangan tuh ya harus seperti ini gitu. Terus saya bilang kita nggak boleh seperti itu, dalam arti egois kita tetap harus kita turunkan, terutama kalau kita itu masih bisa dikatakan di bawah, tidak boleh seperti itu ya Pak. Dan itu terjadi dengan saya pernah perubahannya Pak. Ketika kemarin terakhir itu kelompok kami kan yang presentasi itu sudah ada sebenarnya, dia mengkritisi, terus dia minta mohon maaf ya Bapak Ibu, ternyata yang diterangkan tadi sudah ada, cuma saya belum membacanya. Biasanya kan dia tok buat sakit hati gitu. Alhamdulillah ada perubahan. Oke, luar biasa. Nah, itu yang memang kami harapkan dari Ibu fasilitator. Karena dulu waktu pertama itu Ibu Enda itu juga telepon ke saya juga enak berkaitan dengan Pak Endra itu kok emang gitu nih Pak Maman gitu. Terus saya kalau masuk ya saya juga pertama terkejut sama saya datang ke situ merasa kayak saya itu bukan siapa dan kok seperti itu gitu. Dalam sekarang sudah ada perubahan dari Pak Endra yang memang kami harapkan bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran ya kita harus tetap bangga dan sebagainya. Karena di dalam program pembelajaran itu sudah ada
sebagai contohnya di dalam filosofi kejadaran barat kita wajib menuntun murid, among murid. Kalau kita among egois, muridnya ya takut semua. Itu yang diharapkan. Oke, luar biasa apa yang sudah kita jabarkan berkaitan pendampingan kita ini. Sekarang sudah masuk ke tahap yang terakhir, Bu Desi. Dari apa yang sudah kita pelajari, terutama bincang-bincang candaan ini, Bu Desi. Banyak ilmunya Pak saya hari ini dari Bapak. Apa hal yang bisa dikatakan menarik berkaitan tentang pendampingan yang ketiga ini, dan setelah proses kegiatan pendampingan ini, dan apa yang membuat Bu Desi itu dalam pendampingan ini menarik, Bu Desi? Terima kasih Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak udah jauh-jauh datang ke Tabir Selatan dengan jalan yang berlubang licin ya Pak. Yes. Saya kepikiran semalam tuh sambil ya Allah Pak Maman ini nginep di mana, sampai saya WA Bapak kan kok cuma centang satu. Ya, gak ada sinyal di sana, Bu Desi. Kataku, maksud saya itu mau saya tawarin biar nginep di rumah orang tua saya gitu kan, ada kamar gitu kan. Bapak juga nawarin, Dok bisa kalau Dok mau nginep nenek. Udah Pak, dari kemarin udah mau tawarin, katanya ada rumah saudaranya, udah gitu kan. Saya kepikiran juga ya Allah mana hujan Pak Mama ini gimana. Biasanya kalau hujan kemarin sehari itu kan hujan terus Pak. Betul. Ini alhamdulillah terang. Terang, alhamdulillah. Aku dalam hati salat subuh tadi ya Allah jangan hujan terus. Kasihan nenekku kehujanan, aku bilang dalam doa salat subuh dan alhamdulillah ya Allah kasih terang ya Allah, kalau hujan lagi malam lagi. Alhamdulillah terang Pak. Soalnya kalau udah hujan tuh kemarin hujan terus seharian. Itu waktu saya PI dengan Pak Hendra hari Sabtu, itu dari pagi sampai siang. Iya hujan terus. Waduh. Juga. Terus saya ya Allah kasihanlah PT ku, mana aku jauh aku. Terima kasih Pak Maman, saya doain semoga Pak Maman dan keluarga sehat selalu. Amin. Begitu juga Bu Desi. Mohon bimbingannya, arahannya. Saya senang banget bisa kenal dengan Pak Maman, bisa menambah semangat saya, menambah wawasan saya untuk menggali ilmu, mencari pengalaman baru. Dan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, bisa bermanfaat untuk orang baik. Siap. Itu yang selalu kami tunggu, Bu Desi. Dari keberagaman Bu Desi, sekarang Bu Desi sudah ditunjuk untuk menjadi pamong berkaitan tentang PPG di kampus UIN Jambi. Itu soal luar biasa Bu Desi. Saya pun kaget Pak, ibaratnya lebih pintar tuh banyak gitu ya, lebih pintar, lebih IT-nya lebih mumpuni itu banyak. Tapi disitulah kehebatan bisa dikatakan luar biasanya Bu Desi. Walaupun yang ada yang nanti pada ternyata Bu Desi yang terpilih kan seperti itu, yang luar biasanya. Dan itu adalah sebagai pedoman saya, terutama di dalam program Bunda ini selaku PB, sangat luar biasa sekali apresiasi saya bahwasanya Bapak Ibu CGB saya itu bisa dikatakan luar biasa dalam arti itu pengembangan dirinya, untuk pengembangan sekolahnya dan sebagainya itu luar biasa. Nah, saya juga kemarin sama Mas Fajar, walaupun kamu adalah anak didik saya dulu di SMA, saya bilang gitu. Terus kamu sekarang menjadi program guru penggerak sebagai anak didik saya juga di dalam program guru penggerak. Di sini saya sebagai pendampingan itu tidak terlepas dari Mas Fajar sendiri, saya paham. Karena kayak Mas Fajar di situ tuh sudah bisa dikatakan kunci dari SMK 10 itu. Masih muda, energi luar biasanya. Dan di situ saya sangat bangga kalau terima kasih alhamdulillah. Karena saya terus terang Bu Desi, di sini saya selaku pengajar praktik memberikan sedikit pendampingan berkaitan Bapak Ibu calon guru penggerak. Pertama di sini saya selaku yang paling banyak Bu Desi, 8 calon guru penggerak. Dan di situ saya akui semuanya luar biasa. Saya akui semuanya luar biasa. Bisa dikatakan seperti itu karena semuanya itu memang betul-betul menggerakkan, baik dalam segi pribadi, menggerakkan dalam lingkungan masyarakat, menggerakkan dalam sekolah dan komunitas, semuanya menggerakkan. Kayak Bu Yuni, Bu Nasi itu sangat luar biasa. Itu yang saya sampaikan. Jadi sekarang sudah memberikan pemahaman bagaimana saya bisa menjadi pamong untuk program PPG. Itu luar biasa sekali, keluarga
dan Bu Desi mempunyai keinginan untuk melanjutkan ke S2. Wah, itu sudah jos. Insya Allah. Terus terang itu udah jos ya. Biayanya nih ngumpul-ngumpul dulu. Iya, karena kalau nggak salah kan di UIN ini sudah ada S2 ya? Iya. Sudah ada ya? Yang kemarin ini banyak yang dari Merangin ini ada 39 orang tapi di UIN Kerinci. Di UIN Kerinci. Iya. Oh. Yang PPG bareng saya kemarin yang S2 udah lulus ini satu orang laki-laki. Di UIN Kerinci. Karena dia orang Kerinci kan. Katanya ibaratnya alhamdulillah lah nggak dipersulit sama dosen-dosennya gitu. Jadi yang di Merangin itu kemarin pakai surat izin itu kan ke Pak Abdi kan, Pak Abdi cerita juga karena kebetulan saya ketemu kemarin tuh Senin kemarin pas Selasa gitu ke Bako. Karena Pak Ahya tuh kan WA terus kan setiap lokakari Bapak tahu deh saya disuruh jadi kepala sekolah gitu kan, suruh nemuin, akhirnya saya temuin lah kan, saya temuin dengan apa ada saudara di dinas tuh kan ngobrol-ngobrol lah, ya intinya itulah di SPB itu kan adanya Bu Hel itu kan Agustus ini, akhir Agustus ini pensiun. Jadi Desi diharapkan untuk mengisi di sana Pak. Terus saya bilang gini, insya Allah Pak kalau Bapak percaya dan ini apa kepala sekolahnya itu kan dulu Desi kan honornya di SD sebelah ini Pak 267 kan dia di sini. Nah beliau tuh bukan tuh dulu di situ dan dia tuh tahu lah Desi ibaratnya aktif di anak-anak, kamu kalamari gitu kan. Jadi beliau memang selalu nyuruh saya bahkan di SD saya udah heboh kalau saya pembantu beliau. Karena Bu Hel itu Desi nantinya di sini katanya. Karena dia apa udah ibaratnya udah cukup PNS, dikasih udah 3B, udah guru penggerak katanya Desi nanti di sini. Jadi kan saya malu gitu loh Pak. Takutnya di sana ada guru senior yang mau jadi kepala sekolah gitu. Makanya saya sampaikan apa Pak Abdi Pak kalau misalnya ada yang lebih baik dari Desi, monggo silahkan yang lebih baik aja gitu Pak. Jadi kita belum mau ke depannya Pak. Soalnya di sana tuh termasuk sekolah besar dibandingkan di sini. Muridnya tuh kurang lebih 500. Dan di situ agak-agak tanda kutip ngeri gitu loh Pak. Ibaratnya kalau misalkan dari sekolah yang kecil kayak Pak Miski dulu. Tapi nggak apa-apa Bu Desi, justru malah luar biasa kalau bisa menggerakkan di sekolah yang langsung besar. Karena prinsipnya kan di sini kayak Bu Desi sudah memenuhi semua kriteria berkaitan tentang pengangkatan kepala sekolah. Kalau kita misalkan di sekolah kecil dulu langsung mencari yang besar, itu kalau saya tantangannya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, tantangannya visual belajar dulu gitu. Dulu itu yang luar biasa lagi. Malah Bu Hel itu yang kepala sekolah itu udah WA, udah 2 kali atau 3 kali. Kalau mah ambil ini surat pensiun ibu udah keluar katanya. Saya nggak ada Pak Abdi lagi. Pansan yang kemarin kalau nggak salah itu di apa itu sudah ada disuruh komentakan. Waktu itu Pak Abdi kan nge-share di grup itu pemetakan berkaitan yang sudah memenuhi kriteria untuk pengawas sekolah dan kepala sekolah kalau misalnya. Saya malah ibaratnya itu Pak, pinginnya malah jadi pengawas sekolah kalau kepala sekolah. Tapi harus melewati harapan kepala sekolah gitu kan. Iya, terus kalau pengawas sekarang harus S2 gitu. Iya kan. Harus S2 makanya saya kemarin juga ingin lah S2 gitu, cuman mereka wah anggarannya banyak juga. Tapi ya nanti lah. Tapi saya punya keinginan lah Desi, sama kayak Bu Desi, saya S2 mudah-mudahan lancar amin. Ya betul amin itu yang paling utama berarti. Oh bener lah, kalau di lingkungan yang semangatnya kita ikut. Benar. Makanya kalau mengikuti program guru penggerak dengan bapak ibu yang bisa dikatakan semangatnya luar biasa, terus yang kedua IT-nya luar biasa, kita misalkan meminta bantuan dan minta tolong itu nggak sungkan. Tolong aku ini itu luar biasanya gitu. Dan orang itu mau berbagi gitu. Itu yang sangat luar biasa. Oke. Ya, kalau rezeki saya di sana ya saya bilang sama saudara saya yang di dinas itu kan sama Bu Pusda. Kalau rezeki Desi di sana ya ibaratnya jalan tuh mulus lancar Bu. Tapi kalau misalnya ada di situ guru senior yang menjadi kepala sekolah ibaratnya, kan di sana kan banyak juga kan SPNS yang udah tua yang berpengalaman. Kalau di sana ibaratnya baru 6 tahun kan Pak PNS, tapi masih muda lah kan. Takutnya nanti gimana gitu. Jadi kita ikutin alur dari Allah aja Bu kayak gitu Pak. Tapi memang benar Pak, pendukungnya memang guru penggerak itu ada gitu.
Karena kuncinya itu kan memang yang untuk bisa kepala dilatih. sekolah itu kan memang yang bisa dilihat itu memang dari guru penggerak. Kalau bukan dari guru penggerak, kedepannya itu Bu Desi di dalam PMM itu terbaca, di dalam PMM itu terbaca, otomatis sudah ditolak. Itu kalau ditolak, yang disalahkannya itu adalah dinasnya. Kedepannya itu seperti itu. Makanya kalau kita lihat di dalam PMM, misalkan di situ nanti ada pelatihan kepala sekolah atau calon kepala sekolah, itu pasti di situ ada tuh. Kalau kita sudah memenuhi semua, pasti dicentang hijau semua. Tapi kalau kita masih ada satu yang belum memenuhi, dia belum tercentang. Nah seperti itu. Nah itu kedepannya itu memang harus sistem itu yang berjalan gitu. Harus Bu Desi. Pun udah tak ceritain ya dukung ya nggak apa-apa lah katanya nanti apa Abi bantu gitu. Soalnya kan dia pun udah kepala sekolah SMP 57. Iya, berarti kan sudah ada pengalaman. Jadi Bu Desi itu bahasanya sharing dengan orang rumah udah paham. Harus ini program ini seperti. Tapi memang iya nanti bukan gampang dari kepala sekolah tuh nanti menghadapi masyarakat. Jelas. Ada anak yang berkelahi, ada yang sanggup nggak mentalnya. Gitu kan. Kalau mental insya Allah lah kata tuh kan. Ibaratnya kalau dewek, ibaratnya kita udah diterpa di pramuka, dewan kerja sama merangin kan. Cuma bedanya sekarang saya memang ibaratnya agak menjauh dari pramuka, nggak kayak Mbak Win. Saya kalau saya ngikutin kayak Mbak Win kayak itu tugas-tugas sana gitu. Nggak pernah di rumah nih kan. Pak, saya mikirnya anak-anak saya itu masih kecil-kecilnya masih orang tua pun mendukung kan apa nanti kalau kayak pergi ke Jakarta biar tidur sama Mbah gitu kan. Cuma kan saya mikir gitu kan Pak, ibaratnya kok merepotin banget gitu. Jadi saya harus memilih mana yang paling utama. Jadi guru penggerak menurut saya manfaatnya lebih banyak, saya ikuti guru penggerak. Yang pramukanya saya aktif di tapi di Gambir Selatan aja. Jadi nggak di tugas-tugaskan betul. Di Jambi kalau ya, Lampung dulu kayak gitu saya tuh Pak nggak pernah di ya akhirnya kalau di rumah jadi mapala jadinya. udah puas ibaratnya dari kuliah dari SMA udah pergi gitu kan, udah sampai ke Aceh mewakili Merangin, udah ke Lampung gitu kan. Saya mikir udahlah kalau udah punya anak kecil-kecil ini susah belajar anak kita latihan. Karena kita tetap harus memilih gitu sih, apalagi kalau kita sudah punya anak. Kalau misalkan kita nggak pernah sering dalam aktivitas dengan anak itu pasti ada protesnya. Ibu nggak pernah gitu. Kalau bapak mungkin nggak begitu apa kan seperti itu. Dan luar biasanya nanti Bu Desi itu juga menurut saya Bu Desi bisa menjadi sekolah yang tadi Bu Desi seperti itu. Karena nanti dalam program itu ada bagaimana kita menjadi seorang kepemimpinan nanti di dalam bab 3. Jadi di situ kita bisa mengkondisikan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dan sebagainya, mentoring dan sebagainya. Itu yang di coaching ini tuh udah dapat ilmu ternyata bisa saya jadi kepala sekolah kalau misalnya jadi kayak gini loh coachingnya memang dapat ilmunya lah. Iya, itu luar biasanya di sini. Itu yang luar biasanya. Oke, selanjutnya Bu Desi, ini yang terakhir. Sebelum pelaksanaan nanti di pendampingan yang di bab 4, saya tegaskan kembali tugas yang harus disiapkan oleh Bu Desi. Yang pertama adalah menyusun RPP atau modul ajar dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional atau KSE, dan budaya positif. Kalau di sini sudah modul ajarnya sudah terdiferensiasi dan sudah terintegrasi pembelajaran sosial emosional. So kalau Bu Desi masih mengenai ini, saya minta printkan lagi jadwalnya. Nanti Bu Desi konfirmasi ke saya. Pak, saya bisanya nanti di hari ini. Intinya harapan saya kepada Bapak Ibu dan guru penggerak terutama yang saya dampingi itu jangan ada yang bentrok. Misalkan Bu Desi hari Selasa jam sekian, terus Bu Malu hari Selasa, waduh, saya nggak bisa dibelah dua. Nah itu yang saya karena kalau saya lihat yang bisa masuknya itu tanpa dirubah itu kan hanya satu, yaitu Bu Mistiana. Karena kan dia guru kelas kan bebas. Kalau kayak yang lain-lainnya itu kan pasti ada jadwalnya seperti itu. Itu untuk budaya positif nanti Bu Desi bisa membuat contoh kesepakatan kelas dan sebagainya.
itu nanti juga konfirmasi ke saya berkaitan tentang rekan Bu Desi yang ingin Bu Desi ikutkan dalam observasi Bu Desi. Kalau nggak serumpun Pak misalnya? Boleh, nggak serumpun, mau siapapun boleh. Nah, yang penting di situ adalah Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah yang ada di sekolah Bu Desi. Nah, nanti Bu Desi konfirmasi siapa namanya, nanti kirimkan ke saya. Nanti sebagai agen saya untuk berkoordinasi dengan rekan dari Bu Desi, terutama dalam observasi Bu Desi. Kalau kepala sekolah ini memang dia mohon maaf banget Bu Desi setiap PI nggak bisa mendampingi karena dia jadi PI juga, betul. Itu memang tidak bisa dihubungi Bu Desi. Dan itu kan kemarin saya konsultasi kan sama Pak Agus ke lewat telepon, kan ini ada nggak guru yang senior gitu kan? Kata dia nggak usah, guru-guru itu udah tua, karena istrinya sakit, suaminya sakit gitu kan. Nah itu di sekolah kita pada hamil punya anak bayi katanya, udahlah berdua aja dengan Pak Maman katanya, kan ada tukang juga kan, ibaratnya nggak ngapa-ngapain juga, apa harus ada kawan nungguin gitu. Ini malah kebetulan guru-guru pada bersih kelas kan. Jadi saya udah konsultasi, ibaratnya pada sikon gitu kan, nggak usah lah istrinya kurang sehat, kan saya nggak enak juga, nggak usah lah kita ibaratnya merepotin yang senior, soalnya mereka pun kurang sehat di situ. Mohon maaf ya, Pak kalau dalam sambutannya kurang ini. Nggak masalah. Saya juga menyadari Bu Desi, apalagi di sini pada saat libur ini ada agenda kegiatan, saya menyadari. Kemarin itu Pak Zaki malah waktu PI di GP siapa itu, dia sampai ada 1 jam nunggu di sekolah itu, nggak ada orang-orangnya, akhirnya dia cari makan dulu, setelah itu dia kembali lagi telepon baru orangnya datang. Intinya ya namanya libur kita nggak bisa maksa. Saya kayak tadi aja udah suka banget sama bapak karena ngurusin anak yang sakit dulu, mana yang sunat. Saya menyadari gitu sih, karena makanya di dalam di dalam jadwal yang ini kan tidak saya buat jamnya. Oke deh pas Pak Maman ini ada yang ini, saya langsung dulu. Maksud saya di Rehani kan udah agak sembuh kan enak. Kalau dia masih sakit-sakit kayak gitu kan kita nggak tenang juga. Iya. Makanya yang PI yang ketiga ini dengan yang keempat besok ini, itu kan saya selalu nawari. Kemarin PI kan, Bapak Ibu silakan membuat jadwal yang sesuai Bapak Ibu inginkan. Karena berpikir saya seperti ini Bu Desi. Kalau saya membuat jadwal ternyata masih ada yang misalkan masih digerinci. Karena kan itu posisi-posisi libur, kan tidak mungkin saya ini enggak. Akhirnya banyak yang kalau kayak Mas Fajar sebenarnya mau chat, ternyata seperti saya kasih jadwal pertama dia telepon, terima kasih Pak saya jadwal pertama. Lagi telepon saya Mbak, nanti kalau jadwal PI pas lahiran aku gimana katanya gitu. Terus lah gimana maksudnya? Rumah saya sudah mau habis Pak. Ya. Mas Fajar di hari pertama ini Pak, makanya saya terima kasih Pak di hari pertama. Takutnya nanti pada saat di hari apa saya PI. Benar. Nah itu yang lahiran. Yang sering telepon Desi itu ya Pak Fajar, Bu Awaliyah, Bu Erni, Bu Mistiana, Bunda Nasi, itu yang sering. Kalau Pak Endra nggak pernah, Bu Yuni ya kadang-kadang. Sering yang lain, dikit-dikit ada tugas telepon, kirim ya. Itu yang kan nggak sama juga apa kita di PAI, mereka di mapel lain, kayak Mistiana kan lagi tapi kan dia tahu, oh ternyata step-stepnya kayak gini loh, kayak gitu. Ya itu yang makanya kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya ya tetap kolaborasi, misalkan apa yang dibutuhkan dikonfirmasikan. Jadi kami itu udah kayak saudara Pak. Iya, berkelanjutan terus Bu Desi sama seperti saya tetap masih misalkan besok ada acara pernikahan si A, undang CGP ya kami datang gitu ya luar biasa. Dan di sini saya perhatikan ya juga luar biasa sekali Bapak Ibu CGP angkatan 10 ini, walaupun mungkin sibuk ramenya itu di grup CGP masing-masing, tanpa PP kan gitu. Pokoknya gokil, takutnya nggak lupa Pak Mama. Oke luar biasa. Nah itu tadi selanjutnya Bu Desi nanti LPP yang telah Bu Desi misalkan ini itu kan kalau nggak salah kan LPP ini misalkan sudah diupload di dalam LMS itu kan ada revisi dari Bunda Endang. Nah nanti yang Bu Desi itu nanti kirimkan ke saya berkaitan
filenya, kayak misalkan PDF atau Word, kirimkan ke saya. Nanti di situ saya juga nanti saya upload di dalam LMS saya selaku PP. Itu saya juga memberikan umpan balik berkaitan tentang modul ajar yang BDC 2. Berarti nanti saya ngirim lagi ini berupa PDF atau Word? Iya. Setelah itu penetapan jadwal pada saat pelaksanaan observasi pembelajaran itu dilakukan selama minimal 2 jam di sini. Ini yang deg-degan nih. Minimal 2 jam. Jadi BDC harus mencari mata pelajaran BDC sendiri yang 2 jam gitu. Yang 2 jam kalau bisa 3 jam. Tetapi di situ nanti saya ada kegiatan dulu pertemuan dengan BDC berkaitan tentang pra observasi dulu. Setelah itu nanti observasi, setelah itu baru selanjutan setelah observasi. Itu. Ini yang deg-degan nih Pak. Nggak usah deg-degan, santai saja. Saya juga menanyakan kepada Bapak Ibu GGP, kebanyakan pada saat mengajar tanpa ada yang observasi kita tuh enjoy. Pada saat observasi kita grogi, bahkan hilang semua yang sudah saya jabarkan kok hilang semua. Nah, saya bilang enjoy aja, anggap aja saya tuh murid. Saya bilang gitu sama Bapak Ibu. Iya, beda Pak. Kalau enggak nanti saya pinjamkan baju SD gitu. Takutnya pas muridnya lagi nggak mood. Makanya saya meminta itu kalau bisa itu tadi jam pagi maksimal itu jam 10 ke atas. Itu maksimal. Kalau bisa berangkat jam 8 ya jam 8, jam setengah 8, setengah 8 terus setengah 8 ya tetap kesininya pagi. Jadi jam setengah 8 boleh, setengah 9 boleh, setengah 10 boleh, jam 10 boleh. Yang penting jangan lewat dari jam 10. Ya kan jam 11 sampai jam 12 Pak. Itu anak-anak udah konsentrasinya udah hilang, bahkan kita kalau memberikan ice breaking pun udah SBK kita nggak semangat. Nggak semangat. Nah, itu yang diharapkan berkaitan penetapan jadwal tadi sudah saya jelaskan bahwasanya minimal 2 jam, kalau bisa tidak 2 jam. Terus untuk jadwal nanti pokoknya BDC nanti silakan share di dalam grup, terutama yang sudah saya jabarkan tadi tanggal-tanggalnya, silakan nanti konfirmasi dengan rekan-rekan. Kuncinya kalau belum tahun ajaran baru kan kita belum tahu jadwalnya itu apa. Kan biasanya kan nanti pada saat tahun ajaran baru, pada saat mau rapat kan kita berkumpul jadwal. Saya harapkan dari sini ada yang ingin Desi mungkin tanyakan. Pertama terkait tentang pendampingan individu yang ketiga ini, ataupun tentang pemahaman berkaitan LMS dengan ibu fasilitator. Kalau seandainya ada silakan Bu Desi pertanyakan. Kalau tidak ada kegiatan untuk pendampingan individu ketiga ini ya sudah selesai. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang jelas saya jadi terpampang juga di PI 4 ini Pak. Mudah-mudahan sesuai harapan Bapak bisa maksimal. Ibaratnya ketika pembelajaran di kelas tidak ada yang melihat kan kita bisa enjoy. Mudah-mudahan besok saya bisa enjoy. Betul. Mohon bimbingan arahannya Siap. Ya kok harus enjoy, jangan tegang, jangan ini, jangan itu, gitu. Harus enjoy. Intinya gini, nanti untuk yang observasi kan 2 orang, saya dengan rekan Bu Desi. Nanti terus namanya rekan Bu Desi siapa. Kalau bisa di dalam observasi nanti, kalau misalkan rekan Bu Desi itu cewek, misalkan nanti pada saat observasi rekan Bu Desi nggak ada, Bu Desi akan menggantinya ya tetap cewek gitu. Jangan sampai nanti pada saat saya minta namanya ternyata cowok, pada saat observasi cewek. Nah itu karena nanti kan itu kan direkam Bu Desi. Berarti antisipasi ya Pak, ada pengganti ya Pak? Ya iyalah, takutnya nanti pada saat Bu Desi hari apa, misalkan saya tanggal 18 misalkan tanggal 10 bulan Agustus atau tanggal 22 tahun Agustus, oh iyalah saya bisa. Siap gitu. Pada saat nganu Bu Desi maaf ya Bu Desi saya lagi sakit nggak bisa nganu. Bu Desi kan otomatis menjadi pengganti kan. Nah itu yang kita Pak. Bisa misalkan cewek, biasanya penggantinya cewek, jangan sampai cewek penggantinya cowok. Nah itu yang kacau terus. Nah kalau penggantinya cowok, nanti pada saat saya memasukkan kalimat itu jadi tanda-tanya. Sini namanya cowok, yang namanya cewek. Itu yang
Ya kan kita kan antisipasi Bu Desi. Betul. Kadang rekan-rekan, ya saya siap Bu Desi, saya nggak apa-apa. Kadang ada kendala. Pas Bu Desi pada saat mau pendampingan itu ternyata rekan Desi misalkan, saya sakit dulu nggak bisa ini, atau saya ada keperluan nggak bisa ini. Saya Bu Desi bukan yang lain. Itu yang harus diperhatikan sama Bu Desi sendiri. Oke, berarti untuk modul ajarnya nanti ini berarti Mas berkaitan tentang apa namanya pembelajaran ini. Berarti ini banyak banget nama Ibu Desi ya, indikatornya ya. Iya. Untuk ini surat kan al-Ma'idah. RPP berdiferensiasi, alhamdulillah ini Pak. Pertama kan berdiferensiasi dulu, Ah. dikirim kan. Alhamdulillah tidak ada ini, ibaratnya Revisi, revisi dan undang betul. ada desi sendiri katanya yang lain kan